Jadi makanan entok kali ini saya memberikannya campurannya itu dari limbah warung makan yang saya kelola, yaitu berupa gagang kangkung ya. Ini komposisinya ada nasi bekas kan kalau dari warung kan biasanya banyak nasi bekas, terus gagang kangkung, bekatul, sama saya kasih pur sedikit kayak gitu. Saya campur pakai air dengan tekstur yang nyemek ya, nggak basah-basah banget tapi juga nggak kering banget. Ya mamal. Jadi untuk pakan entok saya itu memang saya usahakan selalu pakai campuran limbah dari rumah makan, atau mungkin teman-teman yang nggak punya rumah makan bisa pakai limbah rumah tangga, bisa bekas sayur-sayuran yang tiap hari kita masak itu bisa diberikan. Tapi untuk proteinnya saya tetap memakai pur ya, pakai campuran pur sama pakai campuran bekatul. Teman-teman, ini entok-entok saya ini jumlahnya ada sekitar 32 ya. Ini memang ukurannya tidak sama karena ini 2 kali tetasan, jadi ini berbeda ya. Usianya berbeda. Ini usianya kisaran 1 bulan. Nah, entok-entok saya ini jenisnya entok dragon, teman-teman. Jadi untuk 32 ekor entok pakannya cukup segini teman-teman, sudah saya takar tiap harinya. Biasanya saya kasih makan entok itu 1 hari 2 kali. Pagi hari sekitar pukul 8 pagi sampai jam 9 pagi kira-kira, sama sore harinya itu sekitar pukul 4 atau 5 sore. Entok-entok ini sudah pernah saya upload di YouTube-nya Bang Rinto ya. Dulu waktu awal mula anak saya beli itu masih kecil-kecil banget. Nah, segini sekarang kira-kira besarnya teman-teman. Saya kurang lebih itu melihara ini sekitaran 1 bulanan. Jadi entok-entok saya ini yang saya beli 1 bulan yang lalu itu besarnya itu cukup berbeda dengan yang sebelah sini teman-teman, punya adik saya, karena memang untuk perawatannya sendiri teman-teman, entok-entok saya itu selama 3 minggu itu benar-benar saya full pur. Jadi untuk awal dia usia 7 hari itu beri purnya itu benar-benar murni pur saja tanpa ada campuran apapun. Dan setelah usianya hampir 1 bulan itu baru saya kasih campuran, itu pun tidak langsung saya kasih tapi tetap masih saya oplos pakai nasi dan pur dulu untuk menyesuaikan. Nah, karena usianya sekarang sudah 1 bulan, saya coba campur dengan limbah restoran saya, yaitu gagang kangkung sama nasi sisa supaya bisa tambah gizi lah. Selain itu juga irit lumayan. Nah, jadi dulu awal mulanya
anakan entok saya itu saya pindah di sini itu besarnya sama dengan punya adik saya, usianya sama. Tapi setelah di sini dijadikan satu dan punya saya kan pakan campurannya tetap ada purnya ya, proteinnya tetap saya kasih, itu jadi besarnya beda. Dan sekarang sudah saya pisahkan, takutnya nanti saling menyerang. Nih terlihat kan? Nih, ini menunjukkan bahwa kualitas pakan itu sangat penting ya. Jadi jangan, buat para peternak itu jangan cuma cari iritnya saja, tapi untuk pertumbuhan entoknya itu jadi tidak bagus. Terutama untuk entok-entok yang sudah berproduksi telur ya. Kita ngarahnya biar irit tapi malah jadi nggak bertelur, itu kan sayang sekali. Jadi untuk desain kandang sendiri saya memang lebih suka kalau diumbar seperti ini ya. Dulunya ini kan di panggung, tapi setelah itu saya umbar karena mungkin untuk ruang geraknya juga mereka bebas. Dan untuk desain apa namanya tempat minum bisa dibuat seperti ini teman-teman, tidak langsung di lantai. Karena kalau misalkan langsung di lantai itu akan terlihat lebih becek. Ini memang becek ya, karena memang entok itu nggak bisa kalau harus kering. Karena mereka itu setiap waktu, setiap saat itu pasti akan minum. Jadi mereka itu minum, bentar-bentar minum kayak gitu. Jadi otomatis walaupun kandangnya tadinya kering pasti akan basah. Nah, desainnya sendiri bisa dibuat seperti ini, dibikin seperti tatakan panggung ya kira-kira gitu. Terus bawahnya bisa dikasih pring atau bambu ya, bahasanya bambu ya, bahasanya bambu, dikasih bambu, tatanan bambu seperti ini, sehingga nanti kalau entok minum naik ke sini itu airnya bisa jatuh ke bawah, tidak langsung ke tanah yang dia injak seperti itu. Dan untuk lantainya sendiri itu menggunakan tanah dan pasir ya teman-teman. Jadi walaupun mereka habis minum itu tetap sini basah, itu atasnya kan ini kan nggak tertutup ya, sinar tetap bisa masuk, jadi nanti kering. Bisa dilihat teman-teman, belum ada 20 menit ya. Belum ada 20 menit itu sudah benar-benar ludes pakannya. Yang tadi saya berikan satu baskom full sudah habis, tak tersisa. Memang entok itu mau seberapapun kita kasih makan mereka tetap menghabiskan seperti itu. Jadi intinya jangan dia mau terus kita kasih terus-terusan, tetap pasti ada takarannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang misalkan di rumah pengen pelihara entok skala rumahan, kalau teman-teman masak, misalkan masak sayur bayam atau apa tuh, bisa juga gagang bayamnya itu bisa dicampurkan dengan sisa nasi. Biasanya kan kalau rumah tangga kan kadang nggak habis nasinya, itu bisa dicampurkan. Tapi dengan kunci tetap kasih protein pur, sama bisa diberikan bekatul. Sebenarnya sumber protein sendiri buat entok itu banyak ya. Bisa juga menggunakan keong, bisa juga menggunakan maggot. Tapi karena ini musimnya musim kemarau, jadi apa namanya, keong itu susah dicari di sawah ya. Kita menggunakan yang aman saja, yaitu menggunakan pur. Dan mungkin kalau misalkan sudah datang musim hujan, kita bisa mengalihkannya ke keong ataupun yang lainnya seperti maggot misalkan. Jadi karena lokasi kandangnya itu sejajar ya tanahnya ya. Kalau musim hujan pun itu akan rawan air masuk ke dalam kandang sini. Nah, ini kan sama ya antara apa namanya tanah yang ada di luar kandang sama di dalam kandang itu sama. Maka dari itu untuk tempat entok sendiri itu dibuatkan seperti kayak di panggung ya, diuruk lah caranya. Kalau bahasa Jawanya itu diuruk biar terkesan lebih tinggi daripada lantai yang ada di sebelahnya sini. Jadi kalau misalkan musim hujan itu tidak lembab. Jadi kunci untuk ternak entok sendiri itu kalau untuk desain kandangnya itu bisa, yang sudah saya kasih tahu ke teman-teman semua, bahwa
harus dibuat lebih tinggi ya, sehingga tidak lembab jika terkena hujan, misalkan kalau musim hujan. Dan juga tempat minumnya harus didesain sedemikian rupa teman-teman, biar tidak langsung ke lantai yang dipijak oleh entok itu sendiri, supaya menghindari becek yang terlalu. Ini kan becek tapi tidak terlalu. Nah, misalkan minumnya ini diletakkan di lantai langsung, itu akan lebih becek. Dan yang ketiga itu untuk sinar matahari tetap harus masuk ke dalam kandang. Itu adalah salah satu tips agar kandang entok tetap selalu kering.